What a game, Manchester United versus Paris Saint-Germain yang dimenangkan oleh Paris Saint-Germain dengan skor 1-3. Dramatis, mungkin juga sedikit kontroversial, berlangsung dengan intensitas tinggi, banyak pelanggaran dalam pertandingan tersebut, banyak juga serangan-serangan yang dibangun oleh kedua tim yang menciptakan peluang-peluang berbahaya. Tentu bagi kita semua sebelumnya setelah melihat pertandingan-pertandingan Manchester United, di mana mereka ada melakukan beberapa kali comeback setelah tertinggal, dan juga dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi, jika saya tidak salah, Manchester United selalu meraih kemenangan. Sebelumnya di UEFA Champions League mereka membantai klub asal Turki Istanbul Başakşehir dengan skor 4-1. Mereka bisa menang dengan skor 4-1. Sekarang mereka kedatangan tamu asal Prancis, Paris Saint-Germain, yang merupakan finalis dari UEFA Champions League musim lalu dan juga dipenuhi oleh pemain-pemain bintang, tapi minus 1 pemain bintangnya yang sudah pindah ke Manchester United, yakni Edinson Cavani. Dalam beberapa video saya tentang Manchester United yang selalu saya tegaskan dan jelaskan bahwa Ole Gunnar Solskjaer harus berhati-hati menurunkan pemain di starter dan juga harus berhati-hati menurunkan pemain untuk menjalankan peran atau tugasnya di atas lapangan. Bagi Paris Saint-Germain, pressure-nya besar nih ke Thomas Tuchel. Ya kan, bahwa ia perlu menghindari kekalahan agar timnya tetap memiliki peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Nah, kita membahas dulu nih teman-teman dari line up. Line up itu selalu penting untuk kita bahas karena juga itu menentukan taktik dan juga strategi dari kedua pelatih. Kita tahu di belakang seperti biasa nih ya, bagi MU Lindelof, Maguire, Telles dan juga Wan-Bissaka. Di tengah no Van de Beek, McTominay dan Fred. Artinya Ole Gunnar Solskjaer memilih 2 pemain yang memiliki karakter agresif untuk bisa merebut bola dan juga memberikan pressure kepada pemain-pemain skillful Paris Saint-Germain. Di depannya Rashford, Bruno Fernandes, Anthony Martial diberikan lagi kesempatan untuk bermain di sektor sebelah kiri penyerang sayap. Oke, ya ini adalah keputusan dari Ole, jangan kita debat sekarang dulu. Edinson Cavani sebagai target man ya. Biasanya nih Cavani kan masuk sebagai pemain pengganti. Ya, it's okay sekarang ia diberikan peluang menjadi starter, dan bagi Paris Saint-Germain tetap two-man team, ya kan, Neymar dan Mbappe ini 2 pemain yang selalu menyulitkan para pemain dari tim lawan di defense. Moise Kean, good player, sudah mencetak banyak gol bagi Paris Saint-Germain di awal musim ini. Verratti, Pereira, keras ini. Kemudian Paredes dan juga kita tahu Diallo, Kimpembe, Marquinhos, salah satu pemain yang bagus di lini pertahanan dari Paris, Florenzi dan juga Keylor Navas. Keylor Navas kita tahu mantan penjaga gawang Real Madrid yang sukses meraih beberapa kali gelar UEFA Champions League. Pertandingan memang berlangsung dalam intensitas tinggi, kencang, cepat ya, karena Manchester United memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Biasanya kita tahu lawan klub-klub yang memiliki naluri menyerang yang baik, naluri menyerang dengan mengandalkan pemain-pemain bertenaga, dengan mengandalkan kecepatan dan juga skill, MU akan bermain berhati-hati, mencoba untuk mencari momen dalam menyusun serangan dan juga melihat apakah ada celah di lini pertahanan tim lawan, baru kemudian mereka akan memberikan pressure. Tapi di game ini saya kira sah-sah saja Ole memulai game ini dengan taktik nyerang dari awal. Tapi yang terjadi justru kita melihat bagaimana beberapa serangan yang coba dibangun oleh para pemain MU ini tidak bisa rapi. Mereka selesaikan hingga ke kotak penalti pertahanan dari Paris Saint-Germain. Kenapa? Karena jika teman-teman perhatikan, ini pola serangannya nih sudah bisa dibaca. Serang dari kedua sektor sayap. Setelah masuk ke sayap, berikan crossing. Dan saya justru di sini sedikit bingung nih, ketika Cavani diberikan kesempatan untuk tampil dari awal. Oke, Cavani adalah mantan pemain dari Paris Saint-Germain. Logisnya, ia akan menyulitkan para pemain Paris Saint-Germain di lini pertahanan. Yang terjadi justru adalah anti klimaks karena Cavani tidak mendapatkan clean shot on goal. Sulit bagi Cavani untuk mendapatkan atau menciptakan peluang di game ini karena memang ia dikawal ketat. Memang ada satu peluang di mana ia melob bola, terkena mistar gawang. Pada saat memang Keylor Navas sudah out of position dan kemudian ada follow up dari Bruno Fernandes umpan ke Martial yang diblok tendangannya. Tapi selain itu Cavani tidak bisa mendapatkan peluang. Bahkan menurut statistik Cavani tidak memiliki satu pun shot on target, tapi memiliki 1 shot hitting the woodwork atau yang terkena mistar gawang. Jadi saya kira ini semacam perjudian juga mungkin dari Ole, di mana ia menurunkan Cavani melihat performanya yang
mulai bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Karena Cavani ini bukan pemain yang membela Paris Saint-Germain untuk 2 atau 3 musim. Ia membela sekitar 7 musim. Ia mencetak banyak gol bagi Paris Saint-Germain. Para pemain Paris ini sudah pahami bagaimana karakter permainan dari Cavani sehingga ia di-lock selama pertandingan ini. Dan kesulitannya bagi MU untuk menciptakan peluang dari Cavani juga karena memang kita lihat tidak ada pemain lain yang bisa support Cavani. Rashford bermain terlalu melebar, Martial juga sama, Bruno juga di-lock dari tengah. Dan juga kita lihat beberapa crossing yang dilepaskan oleh para pemain MU tidak akurat menuju kepada Cavani. Apakah itu terlalu jauh atau apakah itu justru melewati Cavani pada saat ia coba menyambut umpan tersebut. Nah, pintarnya para pemain PSG justru mereka menekan lini tengah dari Manchester United dengan Verratti, dengan Paredes, dengan juga Pereira. Jadi itu yang menyulitkan Fred dan juga McTominay untuk bisa mengatasi beberapa gerakan-gerakan individual dari para pemain Paris, bahkan Neymar pun sering turun ke tengah. Nah, saya kira seharusnya tuh Fred sudah mendapatkan kartu merah ketika ia headbutt Paredes ya. Saya kira Paredes itu yang di headbutt. Tapi wasit hanya memberikan kartu kuning. Ya, dalam situasi yang normal lainnya atau situasi lainnya dalam pertandingan lain itu biasanya adalah kartu merah. Tapi oke, pertandingan berjalan terus dan memang banyak yang mengkritik kenapa Ole tidak mengganti Fred. Ya, saya kira ini bukan soal mengganti Fred atau tidak karena memang opsi bagi Ole juga minim di bangku cadangan. Ya, dan ia mungkin khawatir untuk menggantikan Fred apakah itu dengan Pogba. Ya, walaupun ia punya opsi Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic. Tapi saya kira ia coba menahan Fred karena sejauh ini Fred penampilannya bagus-bagus saja dan berpengaruh dalam permainan MU pada saat MU menyerang ataupun bertahan. Tapi sayangnya Fred bermain over agresif di game ini. Sebelum headbutt tersebut juga ia sudah melakukan satu pelanggaran. Ya, dan akhirnya kita lihat bahwa Paris bisa mencetak gol. Ini pintar nih para pemain Paris. Seperti Mbappe, Neymar, mereka terus bergerak. Kan teman-teman bisa lihat ketika pada saat Mbappe melakukan shooting, terkena Lindelof, Neymar tidak tinggal diam. Ia coba untuk bergerak di mana bola ini mengarah ke ruang yang bebas dan ia bisa mencetak gol. Kemudian MU bisa membalas gol tersebut saat Wan Bissaka memberikan cutback shooting dari Rashford yang terkena salah satu pemain dari Paris Saint-Germain, deflected goal. Oke, after that saya tidak melihat MU bisa menciptakan peluang on target kecuali ada Martial yang menciptakan peluang on target dengan aksi individualnya, tapi saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan Martial. Ada juga kapan-kapan dalam sebuah pertandingan pemain tidak mengalami hari yang baik, sehingga ia sering miss chances. Bruno sendiri tidak bermain efektif di game ini. Ini juga masalah lagi nih bagi MU. Ketika Bruno tidak berkembang, sepertinya tidak ada opsi lain dalam melakukan serangan. Ya memang opsinya adalah dari kedua flank, tapi crossing-crossingnya kan juga tidak akurat. Telles juga tidak banyak memberikan crossing-crossing akurat. Nah akhirnya Paris juga bisa mencetak gol tambahan dari Diallo yang kita lihat yang sepertinya memberikan sontekan di mana Marquinhos bisa mencetak gol tidak offside, dan kemudian ada juga sebetulnya peluang ya yang diciptakan oleh Paris Saint-Germain. Saya kira ini Neymar nih memang luar biasa. Pemain pengganti dari Paris yang saya perhatikan, Becker, ini mainnya luar biasa. Ia hampir mencetak gol, ditahan oleh De Gea. Namun akhirnya yang ditunggu-tunggu, Paris mencetak gol ketiga setelah kita lihat Neymar melakukan pergerakan tanpa bola dan ia mendapatkan umpan dari Rafinha. Great pass by Rafinha. Bisa saja ia shooting tapi ia umpan ke Neymar dan Neymar menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol dan membungkus kemenangan bagi Paris Saint-Germain dengan skor 1-3. Nah, apa yang kita cermati di game ini bahwa Ole Gunnar Solskjaer sedikit terlambat bereaksi pada saat beberapa pemain tidak perform. Seperti Martial yang kita lihat tidak perform di game ini dan ia menunggu hingga menit ke-80 menggantikan Martial dengan Greenwood. Oke, sepertinya ia khawatir dengan performa Greenwood yang sebetulnya tidak tampil baik, tapi saya kira bisa saja pemain yang masuk dari bangku cadangan ya seperti Greenwood memberikan impact yang lebih baik lagi seperti yang ia lakukan di game sebelumnya. Dan Igalo, buat apa ini Igalo dimasukin? Saya juga agak paham ya. Ia tidak memberikan kontribusi sama sekali. Saya justru menunggu Van de Beek masuk. Tapi Van de Beek dimasukkan sebelum pertandingan berakhir, saya kira menit 80 menggantikan Cavani dan itu juga mengurangi daya serangan dari MU, apalagi MU sudah bermain dengan 10 pemain. Yes, Manchester United bermain dengan 10 pemain mulai menit 70-an saat Fred mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti ia mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras ke Herrera, mantan pemain Manchester United yang masuk menggantikan Paredes. Memang Fred bermain lebih berhati-hati di babak kedua tapi sulit juga ia mengontrol ya agresivitasnya karena pressure-nya cukup berat ke Fred. Sebab Fred ini kan menjadi pemain pilar atau pemain jangkar nih di lini tengah MU. Ia juga bertanggung jawab untuk mengurus segala bentuk pressure yang diberikan para pemain Paris dan juga
untuk memulai sebuah serangan bagi Manchester United dari tengah. Sayang sekali ketika sudah bermain dengan 10 pemain, tampak para pemain Manchester United lebih berhati-hati untuk menyusun serangan karena mereka khawatir agar tidak kena counter attack yang nantinya bisa disusun rapi oleh para pemain Paris Saint-Germain. Jangan lupa Mbappe dan Neymar sangat lihai dan berbahaya ketika ada fast break atau counter dari Paris Saint-Germain. Jadi saya kira Ole serba salah karena Ole melihat para pemainnya tidak selalu tampil konsisten. Jadi pada saat ia sepertinya nih mencoba untuk melakukan pergantian pemain, ia juga khawatir jangan sampai pemain yang berada di bangku cadangan yang sebelumnya tidak perform juga tidak perform pada saat dimainkan. Jadi saya kira ini adalah kesulitan dari Ole Gunnar Solskjaer di mana ia sepertinya masih belum bisa konsisten menerapkan taktik atau juga konsisten untuk mengambil keputusan-keputusan krusial. Memang ada juga sebuah keputusan yang ia ambil bisa merubah jalannya pertandingan bagi timnya atau berdasarkan taktik yang ia terapkan. Tapi di game ini dengan bermain menyerang, terlihat MU kesulitan untuk mengimbangi skill-skill dari para pemain Paris Saint-Germain yang juga melakukan kombinasi short ball passing dan individual movement. Dan juga ketika kita lihat para pemain MU bermain over agresif, justru mereka sulit untuk menghentikan para pemain Paris Saint-Germain dengan gerakan-gerakan individualnya. Dan yang ketiga, sepertinya Ole Gunnar Solskjaer juga kesulitan untuk menggantikan pemain-pemain yang tidak perform sejak menit-menit awal karena ia sepertinya tidak percaya dengan pemain-pemain lain yang berada di bangku cadangan. Jadi ia coba terus untuk menampilkan starter yang terbaiknya versinya, tapi kadang-kadang starter terbaiknya yang versinya ini tidak selalu berfungsi secara normal, efektif, ataupun efisien. Jadi masih begitu banyak pekerjaan bagi Ole Gunnar Solskjaer, tapi saya kira Ole perlu tetap stay dulu di Manchester United karena juga di sini ada kontribusi dari para pemain yang tidak berkembang dalam game ini seperti Martial, Bruno Fernandes, dan juga ya saya kira Fred ini perlu juga ya diberikan semacam warning atau peringatan bahwa ia harus lebih mengendalikan pergerakan-pergerakannya dalam melakukan tackling atau juga usaha-usaha lainnya dalam merebut bola dari kaki para pemain. Mungkin ia overconfident di game ini, we don't know. Anyway, thanks for watching. No hate, only football. Salam sepak bola.